adik-adik, senang sekali berjumpa kembali dengan kalian bersama saya Salsabila. Nah, pada video ini kita masih menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Nah, video ini membahas bagian yang keempatnya, yaitu jika diketahui titik puncak dan sumbu simetrinya. Kakak harap kalian menyimak dengan baik video ini, dikarenakan pada akhir video ini akan terdapat latihan soal yang menarik yang dapat kalian kerjakan dimanapun. Di bagian yang keempat, jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri. Jika fungsi kuadrat tersebut memiliki titik puncak di S, T, maka diperoleh sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis X sama dengan S. Selanjutnya, jika diketahui fungsi kuadrat melalui E, D, maka dengan menggunakan sifat simetri diperoleh titik koordinat yang lain hasil pencerminan koordinat E, D terhadap garis X sama dengan S. Oke, di sini terdapat contoh soal jika diketahui titik puncaknya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik puncak pada titik negatif 1, negatif 3, serta menyinggung sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Nah, di sini terdapat grafiknya. Nah, pertama-tama kita seperti biasa menuliskan bentuk umum dari fungsi kuadrat ialah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kita lihat di soal. Grafiknya ini melalui titik puncak pada titik negatif 1, negatif 3, yang artinya negatif 1 ini sebagai sumbu simetrinya. Kemudian negatif 3 ini sebagai nilai optimumnya. Nah, sudah diketahui sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat berdasarkan sifat simetri, kalau titik 0,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, maka diperoleh titik koordinat negatif 2,1. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat pada tabel di bawah ini ya. Kalau titik P yaitu X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka hasil pencerminannya menjadi 2K dikurangin X, Y. Nah, kita lihat. Nah, titik 0,1 ini sebagai si X-nya, 1 ini sebagai si Y-nya, kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 ini sebagai si K-nya. Nah, kita ini ya, tuliskan 2K min X, Y. Nah, tadi K-nya itu negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1 dikurangi X. X-nya itu adalah 0, Y-nya itu 1. Nah, maka diperoleh hasil pencerminannya pada titik negatif 2,1. Benar ya yang ada di sini? Nah, kemudian berarti diperolehlah titik koordinat 0,1, negatif 1,3, serta negatif 2,1. Nah, kita menggunakan titik 0,1 untuk mendapatkan nilai C-nya. Nah, kita lihat dari titik koordinat 0,1, negatif 1,3, serta negatif 2,1 itu diperolehlah F0 sama dengan 1, F negatif 1 sama dengan 3, dan F negatif 2 sama dengan 1. Nah, kita menggunakan yang F0 sama dengan negatif 1 untuk mendapatkan nilai C-nya. Nah, kita substitusikan nilai 0-nya ini ke bentuk Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Nah, kita lihat ya, F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan 1. Maka diperolehlah nilai C-nya sama dengan 1. Nah, nilai C ini kemudian disubstitusikan ke bentuk umumnya. Menjadi Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx tambah 1. Nah, kemudian kita akan mencari nilai A dan B-nya. F negatif 1 ini sama dengan 3 ya. Nah, kemudian negatif 1-nya ini disubstitusikan ke Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx tambah 1 yang sudah diketahui nilai C-nya tadi. Jadinya A dikali negatif 1 kuadrat ditambah B dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan 3. Maka diperolehlah persamaan A dikurangi B sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang pertamanya. Kemudian F negatif 2 sama dengan 1. Nah, negatif 2-nya ini kita substitusikan ke Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah 1. Jadilah A dikurangi negatif 2 kuadrat ditambah B dikali negatif 2 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, diperolehlah persamaan 2A dikurangi B sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang keduanya.
Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita eliminasikan lalu substitusikan, kemudian kita akan mendapatkan nilai A dan B-nya. Nilai A-nya itu sama dengan negatif 2, nilai B-nya itu sama dengan negatif 4, lalu nilai C-nya tadi sama dengan 1. Nah, kita bisa menuliskan fungsi kuadratnya berdasarkan nilai A, B, dan C-nya yang sudah diketahui menjadi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangin 4x ditambah 1. Nah, inilah fungsi kuadratnya ya. Oke, di sini terdapat contoh soal jika diketahui sumbu simetrinya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri x sama dengan negatif 1/2 yang menyinggung sumbu x pada titik koordinat 2,0 dan menyinggung sumbu y pada koordinat 0,2. Nah, di sini terdapat grafiknya. Nah, kita lihat di soal grafiknya ini memiliki sumbu simetri x sama dengan negatif 1/2. Nah, kita lihat berdasarkan sifat simetri ya. Jika titik 2,0 dicerminkan terhadap garis x sama dengan negatif 1/2, maka diperolehlah titik koordinat negatif 3,0. Nah, caranya seperti slide sebelumnya ya. Jika suatu titik dicerminkan terhadap garis x sama dengan k, maka diperolehlah titik koordinat hasil pencerminannya 2k dikurangi x, y. Nah, ini titik 2,0 ini dicerminkan terhadap garis x sama dengan negatif 1/2, berarti negatif 1/2 ini k-nya. Nah, diperolehlah titik koordinat negatif 3,0. Nah, kemudian kita lihat ya, negatif 3,0 ini berarti artinya dia menyinggung di sumbu x. Berarti sudah diketahui dua titik koordinat yang menyinggung di sumbu x. Ada negatif 3,0 dan 2,0. Nah, bagaimana bentuk fungsi kuadratnya kalau dia menyinggung di sumbu x? Nah, kita lihat kalau fungsi kuadrat itu menyinggung sumbu x di p,0 dan q,0, maka kita dapat menuliskan fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan a dikali x dikurangi p dikali x dikurangi q. Nah, berarti 2,0 ini 2-nya sebagai si p-nya, negatif 3 ini sebagai si q-nya. Nah, kita dapat menuliskan fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan a dikali x dikurangi p, p-nya itu 2, berarti x dikurangi 2, dikali x dikurangi q-nya itu negatif 3, berarti menjadi plus 3. Nah, ini merupakan bentuk fungsi kuadratnya jika dia menyinggung di sumbu x di titik 2,0 dan negatif 3,0. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat juga ya di soal dia menyinggung di sumbu y pada koordinat 0,2. Nah, bagaimana caranya kalau dia menyinggung di sumbu y? Nah, kalau dia menyinggung di sumbu y, perlu kita ingat, dia menyinggung di sumbu y di titik 0, c, diperolehlah f0 sama dengan c. Jadi dengan mensubstitusikan nilai 0-nya pada fx, maka diperoleh f0 sama dengan a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c sama dengan c. Berarti diperoleh nilai c-nya. Nah, kita tuliskan lagi ya bentuk fx-nya tadi. Fx sama dengan a dikali x dikurangi 2 dikali x ditambah 3. Nah, kemudian kita lihat ya di soal dia menyinggung sumbu y pada koordinat 0,2. Kita tulis f0. Nah, berarti 0-nya kita substitusikan ke persamaan fx-nya menjadi a dikali 0 dikurangi 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan f0-nya ini sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Nah, ini a dikali 0 dikurangi 2 berarti negatif 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 3 sama dengan 2. A dikali negatif 2 dikali 3 berarti sama dengan negatif 6A sama dengan 2. Nah, diperolehlah nilai A-nya sama dengan negatif 1/3. Nah, ini nilai A-nya. Nah, setelah kita peroleh nilai A-nya, kita substitusikan nilai A-nya ke persamaan fx-nya. Kita tuliskan kembali tadi A-nya sama dengan negatif 1/3. Kemudian
fx-nya sama dengan A dikali X dikurangi 2 dikali X ditambah 3. Nah, kita masukkan nilai A-nya ke fx-nya menjadi fx sama dengan negatif 1/3 dikali X dikurangi 2 dikali X ditambah 3. Nah, kemudian kita kalikan X dikurangi 2 dikali X ditambah 3 menjadi negatif 1/3 dikali X kuadrat plus X dikurangi 6. Nah, kemudian negatif 1/3-nya ini nanti dikalikan ke X kuadrat, kemudian dikalikan ke X, kemudian dikalikan ke negatif 6. Maka diperolehlah fx-nya menjadi fx sama dengan negatif 1/3 X kuadrat dikurangin 1/3 X ditambah 2. Nah, ini merupakan fungsi kuadratnya. Oke, pada video part 1 sampai part 4, kita telah melihat serta membuktikan perbedaan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C-nya, kemudian telah menentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya, kemudian langkah-langkah mensketsa grafik fungsi kuadrat, lalu yang terakhir menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Nah, di sini kakak mempunyai latihan soal yang menarik yang dapat kalian kerjakan dimanapun. Nah, di sini terdapat barcode dari Quizizz, kemudian ada linknya, bisa kalian akses melalui website atau aplikasi Quizizz. Sekian pembelajaran kita mulai dari part 1 hingga part 4. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang menonton dari awal hingga akhir. Kemudian jangan lupa mengerjakan soal latihan yang berada di slide sebelumnya. Sampai jumpa dan terima kasih.